Oke, jadi sebagaimana request yang saya diajukan, kita akan mereview soal UTS geometri ruang kemarin. Kita mulai dari nomor 1. Diketahui balok PTRS TUVW dengan PT 5 cm, TR 4 cm, dan PT 5 cm. Gambarlah balok PTRS TUVW dengan TRVU bidang frontal, TR horizontal, sudut surut atau menyisi 180 derajat, dan perbandingan proyeksi 3:5. Yang menggambar ini sedikit kita gambar dengan ketentuannya ini mungkin bisa dilihat di sini ya. Kita buka Mathicon. Politeknya mana nih? Di sini memang masih semi manual, berbeda dengan GeoGebra yang cenderung apa itu serba auto. Itu di sini masih semi manual, jadi masih bisa memperlihatkan gimana caranya. Silahkan ditunggu, ini masih loading ya. Jadi langkah pertama kita buat segmen QR panjangnya 4 cm, terus buat QU yang tegak lurus ya dengan QR panjangnya 5 cm kan, seperti yang di sini. Terus kita lengkapi bidang frontal QRVU, buat sudut 180 derajat. Terus dari sudut yang sama buat segmen sepanjang 3 cm. Karena panjang sebenarnya 5 cm, kemudian 3:5, jadi aslinya 5 cm, diproyeksikan 3:5, dia jadi 3 cm. Terus lengkapi bidang ortogonal PQRS, terus buat usul-usulannya sejajar. Tuh. Oke, sudah ya. Ya mohon maklum ya, bersabar, nih agak lama loadingnya. Kita lakukan penggaris dulu. QR 4 cm, yang horizontal ya 4 cm, kita buat 4 cm. Ya 4 cm. Ini P, ini R. Kita buat QU itu 5 cm, dia tegak lurus ya. Sini titik U. Berarti ini kan, ini U, ini V. Kita buat yang ortogonalnya itu kan PQRS, yang bidang ortogonal. Sini yang sudutnya siku-sikunya kan ini ya PTR, jadi kita buat 150 derajat. Kita perhatikan sebenarnya PU ini dia udah 90 derajat ya, ini ya RPU. Kita tinggal tambahkan 60 derajat ke sini, jadi 150. Itu buat proyeksinya 3:5, itu cara gini. Sekarang kita coba buat garis panjang, buat segmen 5 cm gitu ya, terserah mau di mana. Ya kalau aku udah inget nih caranya. Sebentar, kita geser lagi biar ketutupan ya. Ini 5 ya, ujungnya di sini, ini 3.
kita buat kenapa nih? Oh, ya. Masih memindahkan view. Begini ya, kita buat yang sejajar. Nah, nanti jadi 3 cm pas di sini proyeksi, artinya nggak mau dipaskan di sini, kita nggak bisa, jadi terpaksa buat gini dulu. Pasti ini udah sejajar ya. Nah, perpotongan yang di sini ini dia udah 3/5 karena ini 5 cm, ini 5 cm, jadi kita bisa lah pakai ini sebagai proyeksi. Kalau memang kita pengen apa, membuat proyeksi yang sama. Ini kan yang kita buat garis sejajar. Sekarang kita buat 90 derajat. Cara itu dengan membuat segitiga sama sisi. Ini udah 90 ditambah 60 jadi 150 nanti ya. Oke. Sekarang gantian ini ke sini. Ini P ya. Dia jadi nih 150 nih. 90 ditambah 60. Yang di sini ini titik S. Oke, itu udah jadi bidang ortogonal. Sekarang kita akan lengkapi dengan membuat usul-usul ini sejajar, kita buat juga. Ini 5 cm. Ya, PTRS ini T berarti ya, TUVW. Oke, jadi ini proses gambarnya begini. Ada pertanyaan mengenai menggambar ini? Ya mungkin tidak ada. Langsung lanjut saja ke nomor 2. Diketahui kubus KLMN OPQR dengan KL 6 cm, titik A pada pertengahan OR dan B pada pertengahan KO. Gambarnya sudut antara AB dan NL. Kemudian tentukan besar sudutnya. Ya, ini AB, ini A ya di tengah-tengah OR, B di tengah KO. Ini AB. Sini NL dari N ke L. Kita suruh tentuin sudutnya. Nah, AB sama NL ini kan garisnya itu bersilangan. Untuk menentukan sudutnya kita buat garis yang sejajar ya dengan AB sama memotong NL, yaitu LQ. Nah, ini ya, AB sama LQ ini dia sejajar. Barulah kita menentukan sudutnya, berarti kan sudut NLQ yang jadi sudutnya. Kalau kita perhatikan ya, segitiga NLQ ini dia segitiga sama sisi. Karena ketiga sisinya itu merupakan diagonal sisi dari kubus. Karena dia segitiga sama sisi berarti sudutnya 60 derajat. Oke, ini untuk yang B sama NL. Sekarang coba kita yang 2B.
Gambarkan sudut antara garis AB dan bidang MRT. Tentukan jarak AB dan MRT. Oke. Pertama gini. AB sama MRT dia adalah berpotongan ya, tapi kalau kita mau pakai cara langsung itu nanti agak susah juga untuk menentukannya. Maka kita buat garis lain yang sejajar dengan AB. Itu ada ini LQ. Kemudian dia sejajar sama AB dan dia jelas juga memotongnya di Q ya. Tinggal kita L ini kita proyeksikan ke MRT. Nah, di sini proyeksinya jangan pas di titik M. Berarti kan sudutnya sudut antara LQ sama QM, yaitu sudut LQM. Kalau kita perhatikan segitiga LQM ini dia segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di M, terus dia sama kaki juga, LM sama dengan MQ. Jadi LQM ini sudutnya 45 derajat. Yang perlu kita tahu memang segitiga siku-siku sama kaki itu dia 90, 45, 45. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk 2A dan 2B. Mungkin tidak ada. Kita lanjut ke 2C. Jarak I ke garis AB. Nah ini Q, ini garis AB. Proyeksinya ada di sini. Sekarang coba kita cari panjangnya masing-masing ya. AB, AQ sama BQ. AB itu panjangnya kan AO sama COB kan. AO3, OB3, jadi kita jumlahkan kuadratnya menjadi 3 kuadrat 18. Itu 3 akar 2. Untuk AQ ini AR itu panjangnya 3, RQ 6. 3 kuadrat tambah 6 kuadrat jadi 45. Atau sama dengan juga 3 akar 5. Jadi ini BQ itu kan dia BO OQ. BO itu 3, OQ itu 6 akar 2. Jumlah kuadratnya 9 tambah 72, 81. Jadi dia BQ itu 9. Kita gunakan dalil proyeksi. Kita perhatikan segitiga BAQ ini kan dia segitiga tumpul. Dia tumpul di A ya. Tumpul di sudut BAQ ini tumpul. Dari proyeksinya kita pakai yang plus. Dia tumpul di BQ kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AQ kuadrat tambah 2 kali AB kali AQ aksen. BQ kan 9 tahun berarti 81. AB kuadrat itu 18. AQ kuadrat itu 45 tambah 2 kali AB 3 akar 2 kali AQ aksen. Kalau kita pindahkan ke ruasnya jadi apa? 6 akar 2 AQ aksen tuh 81 kurangi ini kan 63 jadi 18. AQ aksen itu 18 bagi 6 akar 2 sama dengan 3 per akar 2. Nah kalau sudah sekarang kita cari I ke Q aksen. Panjangan AQ kuadrat dikurangi AQ aksen kuadrat. Berarti akar 45 kurangi ini 9 per 2 81 per 2 atau 9 per 2 akar 2. Jadi jarak I ke AB adalah 9 per 2 akar 2 cm. Nah untuk jarak MQ ke AB sekarang ya. MQ ke AB. Dia garisnya bersilangan ya. Untuk menentukan jaraknya pertama kita buat bidang yang memuat AB sejajar MQ. Ada bidang KNRO ya. Menggunakan AB ini terletak pada KNRO, terus
NRP juga sejajar dengan MQ. Terus kita proyeksikan satu titik pada MQ ini ke KNRO. So kita pilih M. Nah proyeksinya itu dia di titik N ini. Di jarak MQ ke AB itu sama dengan MN, yaitu 6 cm. Oke. Bisa ada pertanyaan untuk 2C. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke nomor 3. Ketahui balok ABCDFGH dengan AB 5 cm, BC 4 cm, AE 6 cm. Ya, AB 5 cm, BC 4 cm, AE 6 cm. Tentukan jarak CE dan BF. Dan gambarkan ruas garis yang memotong tegak lurus CE dan BF. Nah, CE sama BF ini dia garisnya bersilangan. Untuk jarak kita yang pertama adalah buat bidang yang memuat CE sejajar BF. Ya. Selain ini ACGE. ACGE dia akan CE terletak pada ACGE, terus dia juga sejajar dengan BF. Lalu proyeksikan satu titik pada BF ke ACGE. Dari BF ini ada satu titik diproyeksikan ke ACGE. So kita pilih titik F ya. Kita proyeksikan dia jadi di sini ya, F aksen. Nah, jarak dari CE dan BF itu sama dengan panjang proyeksi FF aksen. Dan di sini kebetulan juga dia proyeksinya pas di garis, jadi lebih enak ngitungnya itu, nggak nyiksa. Kan kita cari panjang EG ya. EG itu kan akar dari F kuadrat tambah FG kuadrat 5 kuadrat tambah 4 kuadrat akar 41. Kita gunakan perbandingan luas segitiga itu kita mendapati FF aksen itu EF kali FG bagi EG. Di 5 kali 4 dibagi akar 41 dengan 20 per akar 41. Jaraknya segini ya. Tapi ini baru jaraknya. Untuk menentukan ruas garis kemuter pendek, ada langkah selanjutnya. Kita buat garis yang sejajar sama BF melalui F aksen. Jadi dia melalui F aksen itu sejajar sama BF. Ini memotong CE di titik I misalnya ya, titik I. Titik I ini kita proyeksikan pada BF ya, diproyeksikan ke BF. Jadi dia terproyeksi pada I aksen. Nah, ruas garis yang memotong tegak lurus CE dan BF adalah II aksen. Gitu. Dan untuk 3A. Oke, tidak ada. Kita lanjut ke 3B. Jika dibuat 5 segitiga EABD, gambarkan sudut antara EBD dan bidang ABD. Ini ya. Untuk menentukan sudut antara dua bidang itu kita tentukan dulu garis perpotongannya di mana. Nah, di sini bidang ABD sama EBD itu kan berpotongan pada garis BD. Misalnya itu kita pilih satu titik, terus buat garis yang tegak lurus sama garis BD di masing-masing bidang yang melalui titik tersebut. Nah, sudut antara kedua bidang sama dengan sudut antara kedua garis. Dan di sini ada yang menarik juga mengenai sudut antara ABD dengan EBD. Misalnya kita memproyeksikan titik A ke garis BD, terus titik E juga kita proyeksikan ke garis BD. Kebetulan terproyeksi pada titik yang sama. Kebetulan pada kasus ini loh ya. Pada kasus lain belum tentu hal ini juga terjadi, tapi pada kasus ini dia terjadi. Dengan sudutnya dia sama dengan sudut AOE. Itu ya gambaran untuk sudutnya.
tapi kita kan tahu langkah-langkahnya aja itu kan ya. Kalau suruh menggunakan nggak suruh ngitung, kalau ngitung memang gitu sih agak menyiksa juga. Terakhir 3C 3B juga tapi yang poin 2 ya. Kita suruh buat 3 jaring-jaring limas ABD yang berbeda. Nah, ada 4 kemungkinan jaring-jaring ya. Berdasarkan itu tadi alasnya. Kita suruh buat 3 saja. Ini jaring-jaring yang alasnya itu ABD, ini ABD sebagai alas, terus ini yang alasnya itu ABE, ini yang alasnya ADE. Masih ada satu lagi yang mungkin alasnya itu EBD, tapi kita akan pilih 3 kan ya dari 4 itu. Terserah mau pilih yang mana. Ada pertanyaan? Oke, mungkin tidak ada. Kita stop saja sekarang. Oke, aman ya, semua aman. Masa jaring bebas kah? Ada ketentuan. Jaring-jaringnya sih bebas ya. Ada 4, yang penting kita buat 3 aja gitu kan. Dari jaring-jaringnya. Karena dia kan punya 4 sisi, 5 segitiganya nih. Sudah ada 4 kemungkinan jaring-jaring gitu. Nanti tinggal alasnya yang mana, alasnya yang mana. Ini kan yang alasnya ABD, ini alasnya ABE, ini alasnya ADE. Ya satu lagi alasnya BDE, tapi cuma 3 aja gitu kan dari 4. Oke. Sudah oke. Kita stop record saja.